Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan hadirin sekalian, bapak-bapak serta ibu-ibu, pengurus dan jamaah Masjid Jami Baitur Rahman, Baitur Rahim, Baitur Rahman. Namanya udah setahun ya ketemu. Mudah-mudahan hari ini Allah berikan keberkahan kepada kita semua, disehatkan badan kita dan dijauhkan daripada segala musibah dan mara bahaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena kita ikuti bersama kondisinya katanya sedang naik lagi, mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini hadirin temanya tentang menyiapkan waktu dan harta untuk kepentingan ibadah. Meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Kapan Pak mau ngaji? Tanda kalau saya santai, saya ngaji. Kapan santainya deh? Kapan Pak hadir di pengajian? Ntar Pak Ustaz, kalau saya ada waktu luang saya datang. Ya kapan luangnya? Karena bapak sibuk terus. Termasuk juga kalau ingin berbagi, menyisakan harta, bukan nungguin harta sisa, betul kan? Nyisain bukan nungguin sisa. Kalau nungguin sisa, ada sisanya deh. Ada ibu bilang sama anaknya, "Nak, bagi ibu duit dong, ntar Bu kalau aku punya duit lebih itu kasih." Mana ada duit lebih, kagak laku deh. Duit lebih kagak laku. Tapi dia potongan salah. Nah, jadi yang namanya berbuat baik itu direncanakan, betul kan? Diniatin. Kalau nungguin waktu luang, nungguin kosong, nungguin santai, kapan santainya? Kenapa sekarang kita bisa ngaji? Karena semua kita meluangkan waktu, betul kan? Saya yakin kalau ditanya sibuk, bapak-bapak sibuk semua nih hari ini. Namanya sekarang lebaran hari ini ya. Kan lebaran harinya diri. Mungkin mau jalan-jalan kali ke Ancol kemana. Lebaran bukan lenteng kali pagi. Tapi akhirnya kita luangkan waktu buat ngaji, ya kan? Ini kenapa kita bisa ngaji? Alhamdulillah. Karena sejak awal yang disiapin nanti. Kalau entah kalau di kelasnya bikin nggak minum itu. Kenapa ada minuman sejak awal? Sudah disiapin gitu. Baik, jadi berbuat baik itu bukan mencari waktu luang, tapi harus meluangkan waktu. Berbagi itu bukan nungguin harta sisa, tapi memang menyisakan harta sejak awal. Nyisain bukan nungguin sisa. Baik, di dalam Al-Quran di halaman 1 fotokopian kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat
kebaikan itu direncanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri, setiap jiwa melihat, memperhatikan apa yang akan dilakukannya esok hari. Berdasarkan ini ayat, kata para ulama, Allah menyuruh kita merencanakan sebuah kebaikan. Besok mau ngapain? Besok gimana Pak? Gimana besok aja lah. Jadi bukan gimana besok, tapi besok bagaimana. Jadi yang namanya kebaikan direncanakan. Hari ini kalau nggak salah, udah bulan Rajab belum? Besok. Tanggal 1 Rajab kita lagi. Ya. Habis Rajab, habis Sya'ban, Ramadan. Dari sekarang kegiatan Ramadan direncanain aja. Kalau nggak dari sekarang, ya tuh. Nanti pengen Ramadan berinfak, pengen ngasih makan orang berbuka puasa, pengen begini, terawih ada ceramahnya, segala macam kuliah subuh. Dan sekarang direncanain, ya nggak dari jauh-jauh hari. Ntar gimana nanti aja, oh enggak. Jadi yang namanya perbuatan baik harus direncanakan. Jadi meluangkan waktu gitu. Emang meluangkan waktu untuk berbuat baik. Ada orang bilang begini, kenapa orang untuk ngaji, kan yang ngaji orang pada nganggur Pak Ustaz, siapa sibuk Pak Ustaz, nggak sempat ngaji. Emang orang yang ngaji orang yang nganggur gitu. Saya yakin bapak-bapak nih kalau ditanya sibuk punya kesibukan ya. Cuman emang sengaja meluangkan waktu buat ngaji gitu. Karena ada orang beranggapan itu kan yang rajin ngaji yang pada nganggur, yang nggak pada punya kerjaan. Kalau saya Pak Ustaz sibuk Pak Ustaz, boro-boro ngaji Pak Ustaz, saya makannya nggak sempat Pak Ustaz. Karena Pak Ustaz kalau saya nganggur saya ngaji ya. Emang yang kira ya ngaji orang yang nganggur. Semua juga punya kesibukan, tapi meluangkan waktu. Ada orang arisan keluarga nggak pernah hadir gitu. Kenapa sih kamu arisan keluarga nggak pernah hadir? Saya sibuk, ntar ya kalau saya ada waktu kosong saya hadir. Emang lu kira yang lain nganggur? Yang lain juga hadir arisan, mengorbankan waktu, betul nggak nih? Nanya akan kita bahas hari ini sampai jam 9, nah cukup lah. Kita luangkan waktu, ngapain sih buru-buru aja? Mau imlek sama aja kan? Iya. Nggak usah kacau ya? Iya. Santai, kita ngaji jam 9. Kalau kita ngaji jam 6 sarapan, ngaji lagi. Sekali-kali kita meluangkan waktu sampai Johor. Siap Pak Dewi? Ya. Saya enggak, saya jam 6 pulang. Ya saya jam 6 pulang. Bapak-bapak silakan saya di sini. Ada cerita sahabat Ibnu Abbas. Kata sahabat Ibnu Abbas, anna ahlal Madinah kanu idza balagha ahaduhum 40 sanatan tafarragha lil ibadah. Kata sahabat Ibnu Abbas, penduduk kota Madinah kalau sudah umurnya 40 tahun ke atas lebih meluangkan waktu lagi untuk beribadah. Begini biasanya. Orang tuh kalau masih umur 20, 25, awal-awal kita nikah, orang cenderung belum sempat ngaji gitu. Maka di pengajian, jarang tuh pengantin-pengantin baru. Biasanya ngaji dia udah umur 40, ya kan? Yang udah mulai santai. Kenapa? Umur 25 biasanya masih sibuk gitu. Sibuknya baru nikah, istri baru punya bayi, ya kan tuh? Masih ini, masih itu. Tapi kalau udah 40 tahun ke atas, kata sahabat Ibnu Abbas, penduduk kota Madinah lebih punya waktu luang untuk beribadah, lebih meluangkan waktu untuk ibadah. Maksudnya kalau udah 40 nggak sempat ngaji juga, kapan ngajinya gitu. Umur 40 tahun masih sibuk aja, sibuk apa sih, sibuk kerja karir tetap, apalagi 40 lagi senang-senangnya jadi, tapi lebih punya waktu buat ibadah. Mungkin kalau nikah umur 25, umur 40 anak udah SMA, ya kan? Kalau anak pintar ya, kalau belum masih SD itu umur 15 tahun. Jadi dia nikah umur 25, sekarang 40. Berarti kan anaknya kalau habis nikah langsung lahir, anaknya umur 15 tahun. Yang SMP lah ya, udah mulai
gede lah. Udah mulai gede artinya 40 tahun lebih punya waktu untuk beribadah. Jangan sampai udah 40, 45, 50 belum juga punya waktu. Kemudian hadirin saya sampaikan di awal tadi, jadi meluangkan waktu untuk beribadah termasuk juga meluangkan harta. Bukan nungguin harta sisa, tapi sejak awal udah misalnya ini Bapak gajian nih, di gajian. Ini katakanlah dia punya gaji berapa nih? 5 juta, 10 juta. Ini yang katakanlah 500.000 udah disisain buat kasih orang tua tiap bulan. Dari awal gitu tadi. Bukan dapat gajian semua bayar listrik, telepon semua kredit, tak ada sisanya buat orang tua. Gak bakal ada sisanya. Jadi mesti nyisain sejak awal. Jadi kalau ingin berbagi, nyisain sejak awal, bukan nungguin duit sisa. Ini ceritanya di halaman 2. Cerita seorang petani yang mendapatkan kelebihan, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran ini orang selalu menyiapkan harta untuk berbuat baik, disiapin sejak awal. Di halaman 2 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi Muhammad bercerita, bainama rajulun yamshi bi falatin minal ardi. Satu hari ada seorang anak muda katakanlah lagi jalan di kebun, di sawah. Lagi jalan, tiba-tiba fasami'a sautan fi sahabah. Tiba-tiba kedengaran suara di langit. Bunyi suara ini isqi hadiqata fulanin. Wahai awan, wahai mendung. Kan kalau mendung tanda mau hujan. Wahai awan, siramlah kebunnya si fulan. Itu air hujan turunkan hujanmu di kebunnya si fulan. Katakanlah namanya Abdullah. Itu sawahnya Abdullah siramin. Ini yang dengar kaget akhirnya. Wah, kok ada suara gitu tuh. Katakanlah siramin kebunnya Sahroni. Wah, kok nama saya gitu. Ini yang lupa ya nama saya Sahroni, jadi bukan Sahrini ya. Belum berubah 2022. Nah, siram kebunnya si fulan. Kemudian orang ini ngikutin. Ini awan berjalan awan ada di jalannya sampai di satu kebun di sawah turun hujan. Kemudian anak muda ini ngeliat begitu hujan turun, yang ada di sawah di kebun kan masuk ke irigasi kan, itu air. Dia lihat fa'idha rajulun qa'imun fi hadiqatihi yahulul ma'a bi mishatihi. Dia lihat ada seorang petani lagi sibuk ngalirin air hujan ke sawahnya. Jadi itu hujan turun di kebunnya, di sawahnya mungkin berapa hektar itu, dan dia sibuk tuh air itu dialirin ke sana. Petani zaman dulu gitu kan ya, irigasi gitu. Kemudian ini anak muda bertanya kepada bapak ini. Ditanya, ya Abdullah, mas muka Pak petani, penumpang nanya, mohon maaf Pak, siapa nama bapak? Ditanya begitu, petani menjawab, nama saya adalah si fulan. Nama saya adalah si fulan. Nama saya nama yang disebutin sama dengan nama yang didengar tadi langit. Katakan nama saya Abdullah. Yang nanya kaget. Yang ditanya nanya lagi, petani nanya, kenapa kamu nanya nama saya? Ya kan? Lima tas'alni an ismi. Kenapa kamu tanya nama saya? Qala begini Pak petani, inni sami'tu sautan bis sahabil ladzi hada ma'uhu yaqulu ismi hadiqata fulanin lisbika. Tadi aku dengar suara di langit, siramin kebunnya si fulan. Ternyata yang disebut itu nama bapak. Nama bapak gitu. Nama bapak tadi siapa? Abdullah. Tadi saya dengar suara siramin kebunnya Abdullah. Ditanya, fama tasna'u fiha. Emang apa sih kelebihan bapak sampai itu awan jalan ke kebun bapak turun hujan di situ? Apa kelebihan bapak? Dijawab begini. Fa'idha apa namanya? Amma idza
idza qulta hadza, kalau ente nanya masalah ini begini ceritanya, fa inni anzuru ila ma yakhruju minha, aku tuh tiap panen ini kebunku panen, setiap panen langsung aku bagi 3. Fa'atasaddaqu bi thuluthihi, sepertiganya udah aku alokasikan buat sedekah. Wa aqulu ana wa iyali thuluthan, untuk aku, keluargaku, keperluan sehari-hari, bayar listrik segala macam, itu sepertiganya. Wa aruddu fiha thuluthan, sepertiga lagi buat nanam modal di musim yang akan datang. Ini orang hadirin, apa kelebihannya? Setiap panen langsung nyisain duit buat sedekah. Itu kita hitung. Jadi yang namanya nggak mungkin kita bisa sedekah kecuali sejak awal nggak